Cerita kali ini mengisahkan pengalaman seorang security yang bekerja di salah satu pabrik di daerah Cilegon. Sebut saja namanya Rio. Rio bekerja di Cilegon hampir 2 tahun lamanya. Rio bekerja di pabrik material milik asing yang ada di daerah Cilegon. Saat Rio baru awal-awal bekerja, dia belum punya tempat tinggal sendiri. Alhasil dia tidur di mes-mesan yang ada di pabrik. Mes tersebut adalah mes tua seperti bangunan zaman dahulu, sehingga kesan angker dan seram pun semakin terasa. Apalagi bagi seorang yang baru menghuninya. Singkatnya, saat dia ingin sholat tahajud pada malam hari sekitar pukul 2 dini hari, Rio pun mengambil wudhu yang di kamar mandinya terletak di lorong pojok mes tersebut. Saat dia wudhu, semua berjalan normal hingga tiba saat dia membalikkan tubuh untuk beranjak pergi dari kamar mandi. Tiba-tiba di hadapannya persis 5 meter melintas wanita dengan gaun putih menjuntai. Wanita tersebut berjalan menyamping dengan melayang menembus tembok yang menuju belakang mes, yang di situ adalah kebun dan pepohonan. Seketika Rio berdiri mematung, seakan tak percaya apa yang dilihatnya barusan. Saat dia sadar, dia langsung berjalan cepat menuju kamarnya. Waktu pun berlalu. Sudah agak lama Rio bekerja di pabrik tersebut. Hingga tiba malam hari sekitar jam 1 dini hari, Rio harus patroli mengecek keadaan gudang pabrik tersebut. Takut ada orang yang ingin berbuat jahat. Malam itu agak gerimis. Rio berjalan di pinggir pagar pabrik yang dikelilingi pohon bambu, pagar yang ribut. Lampu penerangan pun jaraknya jauh-jauh, sehingga ada tempat yang gelap gulita. Saat dia melintas di tikungan yang kebetulan tidak ada penerangan sama sekali, cuma ada senter yang di tangan Rio, tiba-tiba pohon bambu bergoyang dengan sendirinya. Dia pun berhenti karena kaget. Dia mengira itu adalah ulah angin malam. Tetapi pohon di sebelahnya tidak bergerak sama sekali. Dan Rio pun menyalakan senter dan mengarahkan kepada pohon tersebut. Rio kaget ketika ada suara geraman dari balik pohon bambu pagar di depannya. Saat dia senter ke atas, ada sosok hitam besar dengan mata merah menyala dan gigi bertaring seperti hewan kelelawar. Bentuk mukanya agak monyong. Rio pun cepat-cepat berjalan pergi meninggalkan tempat itu, hingga dia sampai di pos dengan wajah pucat. Rekan Rio yang di pos pun menyapanya. Tapi Rio tidak menceritakan apa yang ditemuinya barusan. Takutnya rekan dan juniornya jadi takut untuk berpatroli sendirian. Kisah selanjutnya yang dialami Rio saat itu malam hari. Di pos cuma ada 3 orang, termasuk Rio. Akhirnya mereka semua beranjak dari pos dan melaksanakan tugasnya masing-masing. Mereka pun janjian untuk kumpul di pos lagi setelah selesai mengecek pabrik. Singkatnya, Rio sudah selesai melaksanakan tugasnya.
Pas selesai mengecek sektor area bagiannya, Rio pun hendak kembali ke pos. Tiba saatnya dia melewati area alat berat. Tiba-tiba sekitar 10 meter di depannya ada sosok pria dengan memakai rompi hijau bertuliskan security di belakangnya. Soalnya saat disorot senter, tulisan di punggung tersebut kelihatan jelas. Rio pun berpikir mungkin temannya yang mau masuk pos. Rio pun menyapa sosok itu, tetapi sosok tersebut tidak menjawab sapaan Rio dan terus berjalan ke depan. Mungkin tidak dengar batin Rio. Saat menyenter ke arah alat berat, dia pun kembali menyenter ke depannya. Tetapi sosok tersebut sudah tidak ada, alias hilang. Padahal jangka waktu dia menyenter dari alat berat ke depan hanya dalam waktu 3 detik. Jika sosok tersebut lari, jelas terdengar suara langkahnya dengan memakai sepatu security. Dan jika masuk ke pos pun, pasti suara kunci gerbang terdengar jika dibuka. Rio pun masih berpikir positif. Dia melanjutkan perjalanannya. Sampai di pos, kunci gerbang masih terkunci dan dia pun membukanya. Terdengar suara krek. Saat Rio masuk, di pos tidak ada siapa-siapa. Kedua temannya belum ada yang sampai pos. Temannya tiba 15 menit kemudian. Lagi-lagi Rio tidak mau menceritakan kejadian yang dialaminya. Pengalaman berikutnya dialami oleh teman Rio, namanya Aldo. Dinginnya malam dan sunyinya areal pabrik membuat Rio dan Aldo malas untuk berpatroli areal gudang. Tapi apalah daya, demi sesuap nasi, dia pun melakukan kewajibannya. Saat dia melakukan pergi memang ada perasaan was-was yang menghinggapi dirinya. Tapi saat dia berjalan dengan tenang, satu persatu ruangan gudang dia cek dengan perlahan. Semuanya terlihat aman. Tinggal satu ruangan lagi yang berada di pojok dekat kebun. Dia pun berjalan menghampiri daun pintu ruangan tersebut. Ruangannya gelap. Dia menggunakan senter untuk melihat barang-barang di dalamnya. Semua terlihat baik-baik saja. Saat dia beranjak pergi keluar dari ruangan itu, saat senternya diarahkan ke samping, saking kagetnya, Aldo seperti mendengar suara guntur yang sangat kencang. Dia melihat sosok putih kumal dengan ikatan-ikatan melingkar di tubuh. Sosok itu melompat-lompat ke samping 3 kali. Aldo pun bergidik, nyalinya ciut jika harus berhadapan dengan sosok seperti itu. Dia yakin barusan yang dia lihat adalah pocong. Tanpa pikir panjang, dia lari dan mengunci gudang tersebut. Rio pun menuju pos. Sampai di pos sudah ada temannya yang menunggu sambil ngopi. Rio menceritakan apa yang dialaminya kepada teman-temannya. Seketika itu mereka yang di pos memilih untuk tidak berpatroli dan tidur di pos beramai-ramai. Sebagai tambahan, pabrik tersebut pernah ada kejadian pekerja jatuh dari ketinggian, sehingga di situ kadang ada penampakan pekerja yang tewas. Menurut para pekerja yang menjadi saksi, penampakan tersebut adalah wujud memakai helm kuning dan rompi warna oranye, persis pekerja yang tewas tersebut.